Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, banyak yang pengen kenal dengan Bung kameramen. Nanti Bung Alfian di pengajian Akbar online kita. Baik Bung Alfian, ini ada berita dari suara.com Ahad 9 Oktober 2022. Judulnya Bung Alfian, Puan Maharani gelagapan saat pidato pakai bahasa Inggris. Warganet minta matikan mic daripada malu, Bu. Nah, ini Bung Alfian. Nanti mungkin kita akan tampilkan Bung Alfian, dan Bung Alfian juga sudah melihat bagaimana dia berbicara, dan itu baca teks Bung Alfian. We have seen proliferation of we have seen Nah ini Bu Alfian, kenapa orang-orang yang menurut saya Bung Alfian ya, kekurangan kapasitas, integritas, dan kemampuan dalam menggunakan bahasa-bahasa, dia masih pede untuk mendeklarasikan dirinya menjadi gua lo pemimpin, gua lo calon presiden, atau ini Bung Alfian. Jadi kan kita kan juga punya presiden lah ya, yang ya oke lah, mungkin kalau bahasa tidak bisa, kenapa dia tidak menggunakan penerjemah atau bagaimana Bung Alfian melihatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu buat pemirsa. Pemimpin itu adalah keniscayaan. Iya. Dalam Islam ada satu istilah yang dibacakan Rasulullah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin, dan pemimpin diminta pertanggungjawaban. Yep. Kelahiran seorang pemimpin di dalam sistem sosial kemasyarakatan ada dua yang diketahui. Yang pertama yang bersifat alamiah. Ada orang dia tidak sekolah, tidak dididik, tidak ikut partai, dia bisa punya kemampuan itu. Yang kedua yang ilmiah. Artinya orang-orang tersebut melalui proses pelatihan, partisipasi struktural. Nah yang dahsyat adalah yang ilahiyat. Kalau ilahiyat itu dia alamiahnya ada, ilmiahnya masuk, dan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Dialah para nabi dan rasul. Menyikapi salah satu orang yang dikenal luas dengan pidato dan bacaan teks pidato yang menurut saya sangat tidak memadai. Orang yang punya keinginan menjadi orang nomor satu di Indonesia, baca begitu saja, kalau bahasa anak Betawinya belepotan. Nah, itu jadi persoalan, dan saya pikir sangat membuat kita tidak nyaman, dan sangat apa yang mau diharapkan kalau orang kan begini, logika sistem berpikir seseorang itu terlihat daripada kemampuan dia mensistematikakan gagasannya lewat kata-kata. Sebenarnya kalau kita ingat sebelum-sebelumnya juga ada kok pemimpin kita yang tidak dikenal mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Betul. Tapi dia tetap berwibawa. Nah, karena dia punya karakter, dia punya pemahaman persoalan, dan dia punya sistematika yang memadai. Kalau ini kalau ada netizen yang meminta dimatikan mic, ya saya pikir mudah-mudahan mic-nya ngelawan gitu, dimatiin tetap hidup gitu, jadi orang bisa denger gitu ya. Gimana Bung kameramen? Iya Bung Alfian, betul ya Bung Alfian sampaikan. Jadi memang ya kalau memang tidak ada kemampuan di bidang itu, harusnya memang dia tetap terlihat wibawa walaupun pakai penerjemah ya Bung Alfian. Iya. Seperti yang kita lihat di Erdogan gitu. Nah Bung Alfian, ini masuk dalam berita sedikit. Video Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik. Kali ini videonya saat berpidato dengan bahasa Inggris menjadi bulan-bulanan warganet. Sebelumnya juga jadi bulan-bulanan Bung Alfian, karena bagian kaosnya sambil bete. Wajah kaku Ketua DPR RI Puan Maharani saat bagi-bagi kaos di pasar jadi perbincangan di media sosial. Ekspresi wajah Puan yang terlihat masam tanpa senyum saat membagi video lama yang berasal dari pidato Puan Maharani dalam memimpin sesi debat umum dalam Interparliamentary Union IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol kembali viral. Itu berita kejadian 2021 Bung Alfian. Nah Bung Alfian, menurut Bung Alfian, oke lah, mungkin aspek kebahasaan apa namanya ya, perlu nggak perlu gitu Bung Alfian. Tapi ada yang menggelitik Bung Alfian. Kawan saya itu sampai berpendapat, orang-orang ini kan mereka kalangan menengah ke atas atau atas ke atas Bung Alfian. Apa orang tuanya nggak mendidik dia untuk belajar bahasa Inggris? Apakah orang tuanya tidak mempersiapkan dia untuk berkomunikasi atau bersinggungan dengan orang-orang luar negeri? Nah ini kan pertanyaan Bung Alfian.
ini fenomena di negara kita, Bung Alfian. Malah saya lihat banyak yang orangnya kekurangan, malah yang dapat beasiswa, mereka justru bahasa Inggrisnya lancar dan bagus gitu, Bung Alfian. Nah, tapi kenapa anak yang nampan emas justru kekurangan ini, Bung Alfian? Saya perlu bercerita kepada Bung Kameramen tanpa berpretensi menarik-narik ke belakang. Sejarah yang saya tahu, karena saya kan juga punya pengalaman kurang lebih 30 tahun di kampus. Iya. Ada pengetahuan saya, salah satu orang nomor satu atau pejabat di negeri ini, lihat saja ada berapa orang itu yang pernah sampai mendatangi dosen agar anaknya yang datang memang waktu itu pasukan pengawal bapaknya gitu, datang kepada dosen tersebut di sebuah perguruan tinggi negeri yang ternama. Kebetulan anak itu nilainya D. Allah. Lalu diminta kepada sang dosen agar nilai D itu dirubah paling tidak jadi B lah, kalau tidak lulus lah ya. Jadi B lah, nggak mau C, maunya B. Supaya sang dosen punya idealisme sebagai seorang guru. Ternyata menurut yang saya tahu dia sempat dipukuli karena dia tidak mau merubah. Kenapa saya bicara cerita ini? Karena ini ada satu situasi, boleh jadi jenjang-jenjang sekolah yang dilalui mungkin memang dilalui, tetapi dalam bentuk perintah. Masuk SD, pokoknya ntar kelas 6 ijazahnya nilainya 9, 9, 9, 9, 10. Ya, masuk SMP. Mic-nya Bung Alfian. Nggak takut tangannya. Nah, lanjut Bung Alfian. Jadi sebagai pengetahuan buat pemirsa, di negeri kita itu anak-anak orang yang punya posisi kuat di sektor publik itu sering tidak mengalami proses berstruktur, tidak mengalami proses menempuh sebuah proses. Jadi artinya sekolahnya nggak tahu kapan, tahu-tahu dapat ijazah. Sekolahnya kapan? Ijazahnya mah asli gitu. Misalnya ijazahnya nggak palsu, karena kita tidak akan mendukung orang yang punya ijazah palsu untuk bergerak kemana-kemana. Jadi intinya dari saya ya sebagai penegasan, sebetulnya yang saya tahu secara teknologi mutakhir itu, orang itu bisa saja berpidato tetap dengan bahasa Indonesia. Iya, itu di headsetnya berubah bahasa nanti langsung ada perubahan dan langsung ada sistem komputer yang itu langsung. Iya, betul. Dia cukup saja walaupun dia baca bahasa Indonesia kan nggak apa-apa, lebih rapi kan. Nanti apalagi kalau dia bacanya pelan-pelan, saudara-saudara saya bernama Fulanah bin Fulan, gini, itu nanti orang yang mendengar itu dalam bahasa masing-masing negara. Oh iya benar. Betul, yang saya tahu begitu. Sebenarnya tidak ada. Ini kan sebenarnya kalau menurut saya lebih bersifat talenta leadership, mental leadership, skill leadership, dan kepatutan ya sebenarnya sangat tidak patut. Ya, namanya juga anak emak gitu. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi di Bacaan Berita kali ini, banyak yang penasaran nih, Bung Alfian, 2024 kita dukung Anies apa enggak nih? Nah ini Bung Alfian, jadi mungkin ada di sinilah kita bocoran-bocoran dikit. Apa nih arah-arahan Bung Alfian untuk di 2024 gitu Bung Alfian? Ya, 2024 kita sebetulnya tidak terlalu menginginkan sampai ke masa itu. Kita ingin ada penyelesaian yang konstitusional ya pemirsa, jangan salah paham Bung Kameramen. Kita ingin, udahlah kita capek banget masih nunggu 2 tahun lagi suasana kayak begini. Andaikan 2024 itu kita lalui, maka Bung Kameramen saya sedang mencoba merancang program bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Waduh. Nanti pemirsa bantu doanya seluruh Indonesia. Siap. Andaikan Ustadz Alfian Tanjung bisa menembus batas, menembus ars, mungkin juga tim suksesnya mendengar agar bisa dipertemukan, karena bagaimanapun ini poin bagus untuk kita menanyakan dengan lebih substantif, mudah-mudahan dengan kemampuan saya bertanya kulik-kulik. Nah, yang kedua, kita tidak akan mau mempunyai pemimpin yang tidak menyelesaikan persoalan. Betul. Pemimpin itu adalah bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian dalam artian menjadi masalah. Jangan sumber masalah. Betul. Jangan nambahin masalah. Jangan bikin rusuh masalah. Jadi intinya kalau ditanyakan oleh Bung Kameramen bocorannya gimana, kita akan memilih pemimpin yang akan melindungi rakyat, membela aspirasi rakyat. Yang pasti umat Islam mayoritas tidak lagi mendapat perlakuan seperti hari ini. Sekian dibacain berita, kita menunggu presiden baru, Indonesia baru, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak berpihak pada bintang David, juga tidak berpihak pada bintang merah dan palu arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.